Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasib Nabil Kafi, NIM 11244. Saya dari HKIB, dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah sampai yang lainnya, yang bertemakan saatnya yang muda bicara sejarah. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang ke Nabi Muhammad SAW untuk meminta keputusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari keputusan-keputusan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW lebih bersifat sebagai fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses sebuah peradilan dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Sumber hukumnya yaitu wahyu yang ada dalam Al-Quran, dan yang kedua yaitu ijtihad Rasulullah SAW dalam beberapa hal ketika tidak terdapat nasnya dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada zaman Rasulullah memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah As-Salami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang miring. Adapun batangnya di tanah Rabi'ah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya. Lalu keduanya pergi kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik orang yang memiliki batang pohon. Selanjutnya yaitu para hakim pada zaman Rasulullah. Dalam bidang kehakiman, Rasulullah sendiri bertindak sebagai penetapan hukum, hakim dan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan Rasulullah SAW. Pada para hakim zaman Rasulullah SAW dalam bidang kehakiman, Rasulullah sendiri yang bertindak sebagai penetapan hukum, hakim dan pelaksanaan kepada hukuman yang dia jatuhkan. Rasulullah SAW mengizinkan sahabat beristihad dan melakukan fatwa bagi untuk melatih mereka dan melakukan fatwa untuk melatih mereka dalam bidang kehakiman. Apabila wilayah Islam semakin luas, Rasulullah SAW memantik dan menghantarkan beberapa orang sahabat menjadi gubernur dan juga merangkap sebagai qadhi atau hakim. Namun gubernur tidak bisa serta-merta bisa bebas menghukum suatu masalah. Sebaliknya, Rasulullah SAW yang memegang tampuk kehakiman utama. Selanjutnya yaitu peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khalifah Utsman bin Affan mengkodifikasi Al-Quran, dan selanjutnya yaitu yang kedua yaitu dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. Sebelum Khalifah Utsman radhiyallahu an, masjid adalah tempat untuk berperkara. Yang ketiga yaitu dalam memberi hukuman, Utsman memakai Al-Quran, sunnah, lalu berpendapat khalifat sebelumnya. Kalau tidak ditemukan, beliau akan bermusyawarah dengan para sahabat. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Yang pertama yaitu secara keseluruhan sebenarnya tidak ada perubahan dalam bidang peradilan pada masa ini. Sistem peradilan masih sama dengan sistem peradilan masa Khalifah Utsman bin Affan. Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Contoh kasus dalam masa Khulafaur Rasyidin yaitu seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia menuangkan zat putih pada bajunya dan di antara dua pahanya. Lalu perempuan itu mengadu kepada Umar bin Affan dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya, seraya mengisyaratkan bekas-bekas yang dibuatnya. Pemuda itu pun menolak dakwaan tersebut dan Umar mengalihkan permasalahan ini kepada Imam Ali. Maka Ali memerintahkan untuk mengambilkan air panas lalu dituangkan pada baju dan mengeraslah zat putih tersebut sehingga tampak jelas letak kebenaran sebab kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikian bentuk penyelesaian secara kimiawi. Akhirnya Imam Ali bin bertanya kepada wanita itu dan mengakui rekayasanya sehingga tuduhannya tersebut ditolak. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah tersebut yaitu hakim. Yang pertama yaitu hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas dan ijma. Bentuk yang kedua yaitu lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa sendiri. Selanjutnya yaitu instansi dan tugas kehakiman. Ada 3. Yang pertama yaitu al-qadha. Tugas hakim dalam penyelesaian perkara-perkara yang berhubungan dengan agama itu yang dinamakan al-qadha. Yang kedua yaitu al-muhtasib, yaitu penyelesaian perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga yaitu al-nadhar fi al-mazalim, yaitu mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya al-qadha dan al-hisbah. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Contoh kasus dalam masa Bani Umayyah yaitu seorang hakim yang bernama Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi menghukum Ibnu Futais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futais ketika itu berpangkat wazir atau menteri. Karena tidak menerima putusan tersebut, Ibnu Futais naik banding mengajukan perkaranya ini kepada khalifah dengan alasan dia telah dianiaya. Kemudian Al-Hakamah mengirim surat kepada Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi dengan menerangkan keberatan Ibnu Futais. Maka surat khalifah itu dibalas oleh Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi dengan mengatakan Ibnu Futais tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi atas kasusnya, karena jika dia tahu siapa yang menjadi saksi,
siapa tahu ia menjadi saksinya, maka dia akan mencari saksi tersebut, tidak segan-segan menyakitinya. Dari salah satu contoh kasus di atas terlihat bahwa seorang hakim memiliki hak untuk beristihad dan mempunyai wewenang penuh dalam penerapan hukumnya. Dan selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri dalam menangani perkara. Masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Mengingat hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya yaitu perubahan pada bidang peradilan, diantaranya yang pertama yaitu dibentuknya lembaga Qadi Al-Quadat sebagai Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu wilayah Hizbah. Yang ketiga yaitu peraturan tempat persidangan untuk mahkamah. Yang ketiga yaitu luasnya wewenang hakim. Yang kelima yaitu penyebar hakim di beberapa wilayah. Contoh kasus dalam masa Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Al-Ma'mun menjadi teologi Mu'tazilah sebagai madhab yang dianut secara resmi oleh negara. Dengan adanya hal ini, berbagai masalah pun mulai muncul. Di antaranya yaitu kaum Mu'tazilah yang mulai menyebarkan ajaran-ajarannya secara paksa. Permasalahan ini tidak berhenti di sini saja. Masalah ini berlanjut sampai pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, di mana telah banyak orang yang telah menjadi korban kebijakan ini, baik dibunuh maupun dipenjara. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Kewenangan peradilan dibagi menjadi dua, yaitu qadhi yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah. Yang kedua yaitu sultah, merupakan kewenangan dalam hukum non syariah. Selanjutnya yaitu qadhi al-Qutah Qadhi al-Qutah itu membawai yang pertama yaitu al-Qadhi merupakan berwenang atas perkara sipil. Yang kedua yaitu Qadhi al-Junud merupakan berwenang dalam bidang militer. Yang ketiga yaitu Nazir al-Mazlim, ialah berwenang atas perkara penyelewengan pejabat-pejabat. Selanjutnya yaitu bentuk peradilan. Bentuk-bentuk peradilan yaitu ada 4 pada masa Turki Utsmani. Ada 4. Yang pertama yaitu mahkamah biasa untuk menangani perkara perdata dan pidana. Yang kedua yaitu mahkamah banding untuk meneliti dan mengkaji perkara yang diajukan. Yang ketiga yaitu mahkamah tinggi untuk mengadili para qadhi yang bersalah.
Yang keempat yaitu Mahkamah Agung, di bawah penguasa sultan. Selanjutnya yaitu kodifikasi undang-undang perdata pada masa Turki Utsmani. Perjalanan modernisasi hukum pada masa Turki Utsmani ini adalah majalah Ahkam al-Adliyah yang dikeluarkan pada tahun 1869 sampai 1876. Kodifikasi ini sangat penting. Maknanya yaitu yang pertama, dikenal sebagai kodifikasi pertama yang bersumber syariah. Selanjutnya yaitu merupakan perlawanan terhadap kecenderungan mengadopsi hukum Eropa. Merupakan usaha melambangkan syariat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya itu karena kebutuhan saya, lebihnya itu karena karunia Allah. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.